حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, karya Asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi asbahullah. Sekarang kita masuki halaman 70. Qala al-muallif asbahullah ta'limul auladi hirfatan syarifatan. Mengajari anak-anak pekerjaan yang mulia. Boleh. Tapi ini kapan waktunya? Suatu ketika kita punya anak sudah besar, dewasa, boleh orang tua mengajarkan kepada anaknya pekerjaan yang mulia. Tentunya pekerjaan yang mulia pertama halal. Pekerjaan yang halal. Kedua, pekerjaan yang tidak melalaikan akhiratnya. Di saat dia salat, salat. Di saat dia puasa, puasa. Di saat hartanya melimpah, tidak lupa zakat. Di saat dia mampu untuk menunaikan haji, haji. Jangan sampai salah dalam mengajari anak kita pekerjaan. Bekerja itu enggak ada salahnya. Bekerja itu mulia daripada minta-minta, daripada mengharapkan harta manusia. Makanya kita lihat bab ini bagus sekali. Ta'limul aulad hirfatan syarifatan. Hirfatan syarifatan. Mengajari anak-anak pekerjaan yang mulia. Boleh ya, misalkan anaknya sudah dewasa, bapaknya ngajari dagang misalkan, boleh. Bapaknya ngajari anaknya misalkan bikin donat, bikin cilok, bikin pukis, biar anaknya bisa kerja, boleh. Enggak ada larangan. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik. Itu termasuk apa? Termasuk memilihkan untuk anaknya pekerjaan yang baik. Jangan sampai ngajarkan kepada anaknya dikit-dikit minta, jangan. Karena kalau kecilannya minta makanan, minta ini, minta itu, minta ini, dikit-dikit minta sama temannya, minta makanan kepada temannya, nanti kalau besar, kalau tidak terkondisikan syariat, khawatirnya dia minta-minta dana. Paham ya? Kecilannya dia minta makanan, minta uang ke fulan, minta uang ke alan. Setelah besar, karena kecilannya suka minta-minta, besarnya minta dana. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Jaa fi Sahih Bukhari min hadits Miqdam radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi masyaallah. Wa inna nabiyyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Masyaallah. Kita artikan barakallahu fiik. Motivasi buat kita semuanya, bekerja itu lebih mulia daripada minta-minta. Faham ya? Dengan beraneka ragam, beda-beda profesi, selama itu halal, tidak melupakan akhiratnya, jalankan. Faham ya? Naam. Datang waktu salat, salat. Ketika datang bulan puasa, puasa. Ketika saatnya zakat, zakat. Ketika mampu haji, haji. Jadi enggak melupakan syariat. Kita lihat artinya dari hadisnya Miqdam radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau berkata, tidaklah ada seorang makan makanan apapun yang lebih baik daripada dia makan dari hasil kerja tangannya. Jadi tidak ada seorang pun yang makan suatu makanan yang lebih baik melainkan apa? Dia makan dari hasil kerjanya sendiri. Jadi pahami. Adapun pemberian orang lain itu bonus. Pemberian orang lain itu bonus, tambahan, bukan inti yang ada pada seseorang. Yang inti pada seseorang, dia siap untuk bekerja sendiri. Paham ya? Dan sudah kami jelaskan, pekerjaan orang itu berbeda-beda. Berbeda-beda profesi. Ada yang kerjanya nampak, banting tulang, peras keringat, keringat diperas, tulang dibanting. Apa ya? Nah, barakallahu fiik, ada.
Ada yang kerjanya santai, tenang, jual beli online misalkan. Ada yang lebih santai lagi, setiap bulan cair, tanam modal misalkan. Paham ya? Atau setiap pekan cair, tanam modal misalkan. Dia nggak bermodalkan tenaga, bermodalkan uang tapi kerja. Kerja nggak kira-kira? Kerja karena dia modal keluar dari dia. Jadi orang-orang yang kerja tanam modal itu jangan dibilang nggak kerja. Dia kerja juga. Cuman na'am barakallahu fiik, dia mungkin mengeluarkan hartanya. Makanya ada istilah dalam syariat ilmu fikih itu barakallahu fiik, fikih yang namanya jual beli, transaksi dan semisalnya, ada yang namanya apa? Na'am barakallahu fiik, al-musyarakah, kerjasama. Kerjasama itu ada yang dia menyediakan modal, kemudian pelaksana ada sendiri. Yang pelaksana 70% misalkan karena melaksanakan terjun ke lapangan langsung, yang punya modal 30% misalkan. Paham ya? Itu kan namanya apa? Kerjasama. Ada yang kerjasama si pemilik modal ikut kerja juga. Bisalah 40-50. Karena pemilik modal juga ikut kerja. Ada yang pemilik modal santai dia. Setiap bulan cair, setiap pekan cair dia, nggak ikut kerja dia, cuman ikut mencairkan. Paham ya? Nah, itu boleh juga 70-30 misalkan. Tergantung kesepakatan. Intinya tanam modal kerjasama itu untung untuk bersama, rugi bersama. Yang dilarang itu tak kasih modal 30 juta, kerjakan. Nanti intinya setiap bulan kami harus dapat 20%. Harus. Untung rugi pokoknya 20% setorannya, itu nggak boleh. Nggak boleh itu ya. Nah, itu sekedar selingan. Bahwasanya namanya orang bekerja itu macam-macam dan profesinya macam-macam. Tapi yang namanya rezeki tidak akan kemana. Bisa dipahami? Profesi boleh sama, tapi rezeki itu kalau sudah tercatat tidak akan kemana. Bisa dipahami? Nah, jadi nggak usah khawatir kok si fulan sama yang dijual. Oh si fulan profesi sama, nggak masalah. Paham ya? Antum rasakan kalau nggak percaya. Profesi si fulan dengan profesi si alan sama-sama jualan makanan yang sama. Tapi hasilnya beda-beda nggak hasilnya? Itu udah rezekinya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Terus boleh nggak jual beli, apa istilahnya itu, jual beli menu? Nah, si fulan punya menu, masya Allah enak rasanya. Ditanya apa sih komposisinya? Rahasia katanya. Kalau mau tahu bayar, ta'awun aja sudah. Paham ya? Ta'awun. Dan nanti kalau ta'awun rasanya sama, nggak masalah. Yang namanya rezeki nggak akan kemana. Paham ya? Yang namanya rezeki tidak akan kemana. Paham ya? Seperti itu. Ta'awun lebih baik. Nah, barakallahu fiik. Kadang-kadang seperti itu ya. Menunya apa nih? Komposisinya apa? Rahasia. Kalau mau tahu bayar. Ta'awun aja sudah. Ta'awun ini yang gak usah bayar. Ta'awun nanti kasih tahu caranya seperti ini. Kok ternyata dia berkali-kali nyoba gagal, urusan dia. Paham ya? Yang jelas kita memberikan apa? Nah, barakallahu fiik, 6 cara-cara yang sama. Adapun profesi kok bisa sama, pekerjaan yang sama, tidak masalah. Yang paling terpenting di sini adalah apa? Sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seorang adalah yang makan dari hasil kerjanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabiullah Dawud alaihissalam, Nabi Dawud, bayangkan, Nabi loh, nggak sembarangan. Beliau makan dari hasil tangan kerja sendiri. Beliau waktu itu dikenal dengan membuat apa? Baju terbuat dari besi, baju pakaian perang. Ini Nabi loh, Nabi alaihissalam itu pun kerja. Masa kita mau minta-minta? Kan itu. Nah, jadi pekerjaan tuh seperti dagang, jual beli, pekerjaan yang mulia. Nabi kita Muhammad SAW dulu pernah dagang atau tidak? Nah, bahkan beliau pernah mengembala kambing. Bekerja intinya di situ, barakallahu fiik. Adapun pemberian orang lain tuh bonus tambahan. Paham ya? Selama itu halal, tidak ada larangan untuk menerima. Yang dilarang itu adalah meminta-minta dan mengharapkan pemberian orang lain. Itu jangan, barakallahu fiik. Nanti akan kita lewati pantunnya, bagus sekali pantunnya nanti. Qala Asy-Syaikh Faisal Hashiri asbahullah dalal hadits ala anna khaira ma akala al-'abdu min amaliyatihi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sebaik-baik sesuatu yang dimakan oleh seorang hamba adalah makanan yang sumbernya dari hasil kerja tangannya. Faham ya? Seperti itu. Fa'alal ab, maka wajib atas seorang bapak, ingat-ingat seorang bapak, an yu'allima waladahu, untuk mengajarkan kepada anaknya hurfatan syarifatan, pekerjaan yang mulia. Boleh
suatu ketika anak kita dewasa, bapaknya ngajarin. Misalkan bapaknya dia profesinya jualan pokis misalkan, sini tak ajarin nih, caranya seperti teori seperti ini. Nanti coba setelah bisa silahkan jualan misalkan, nggak masalah. Paham ya? Nah, itu ngajarin pekerjaan yang mulia, tapi jangan sampai lupa sholatnya misalkan seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat. Yaksibu minha, yang dia menghasilkan dari pekerjaan tersebut. Ba'da an yu'allimahu. Ini semuanya ingat-ingat, jangan sampai keliru. Ngajari anak itu kerjaan, ngajarkan pekerjaan beranak itu kapan? Ba'da an yu'allimahu ma yajibu alaih minal ilmi syar'i, di garis itu. Setelah dia mengajarkan kepada anaknya perkara yang wajib untuk dirinya berupa ilmu syar'i. Diajarkan ilmu syar'i dulu, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, dipahamkan tawakal, dipahamkan qanaah, dipahamkan apa itu ikhtiar. Setelah itu paham ilmu syar'i, diajarkan pekerjaan, gak masalah. Karena kalau dia tidak punya ilmu syar'i, baru diajari tanam modal, diajarkan pekerjaan, dia langsung bekerja, bangkrut. Gak paham tawakal, stres. Lihat itu. Gak paham ikhtiar, ujung-ujungnya apa? Barakallahu fiik, bingung. Kan itu. Jadi penting sekali nih ya. Poin penting di sini apa? Kapan diajari pekerjaan tadi? Setelah dia mengajarkan perkara yang wajib untuk anaknya berupa ilmu syar'i. Ingat-ingat, kalau ngajari anak itu yang paling nomor satu ilmu syar'i ini, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah dengan adanya ilmu Al-Quran was Sunnah, dia akan bisa apa? Meletakkan dan akan bisa mengarahkan dan akan bisa mengkondisikan dunia ini. Tapi kalau dia tidak punya ilmu syar'i, ya kan? Atau lihat banyak orang-orang yang kerja jual beli bisnis, gagal, akhir stres, depresi. Ujung-ujungnya di ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Allahul musta'an. Awal mulanya masya Allah dia, tapi karena nggak punya ilmu syar'i, nggak punya bekal ilmu syar'i, waliyadzubillah, nah bisnis, tanam modal, gagal, stres. Tapi kalau dia paham ilmu syar'i, tawakal namanya. Kegagalan boleh, tapi stres jangan. Paham ya? Nah, kemudian dia berusaha, kemudian bangkitlah kembali, ikhtiar, doa, tawakal kepada Allah Ta'ala. Ilmu syar'i modalnya. Paham? Ini penting sekali, bagus sekali ini. Wa tarbiyatul hasanah, setelah didikan yang bagus. Li'anna atyaba ma akalal muslimu min amaliyatih, masya Allah. Dikarenakan sesuatu yang dimakan oleh seorang muslim yang paling atyab, yang paling bagus adalah makanan yang bersumber dari hasil kerja tangannya. Mau jualan makanan, mau menjahit, atau jualan-jualan yang lain, intinya dari hasil kerja sendiri, bukan dari hasil minta-minta, bukan dari hasil nyodorkan proposal, bukan dari hasil penggalangan dana, bukan dari hasil open donasi, paham ya? Tapi dari hasil kerja sendiri. Paham ya? Kenapa? Karena kalau dia kerja sendiri, punya pekerjaan, itu orang-orang yang semula mungkin pernah memberi dia, pernah ngasih kebaikan dia, suatu ketika nggak ada, dia tenang, ya kan? Tapi kalau dia ngandalkan dana muslimin, ngandalkan pemberian orang lain, ketika orang lain nggak beri, panik dia, pikirannya kemana-mana sudah. Akhirnya apa? Nggak tenang pikirannya, nggak tentram hatinya. Ingat-ingat, lihat ini. Wa yuhsin an yu'allimahu al-amal alladhi tamin ilahi nafsuh. Penting ini. Dan hendaknya orang tua, bapak tadi, mengajarkan pada anaknya pekerjaan yang apa? Yang anaknya itu senang dengan pekerjaan itu. Jadi kalau mengajarkan kepada anaknya pekerjaan yang cocok itu intinya. Jangan pekerjaan yang anaknya nggak suka. Pekerjaan yang kira-kira cocok dan anaknya mau, sehingga akan berjalan. Bisa dipahami ya? Nah, kalau anak perempuan bisa nggak bekerja? Bisa di rumah, belikan mesin jahit, diajarkan cara jahit bagaimana kalau memungkinkan. Kalau tidak mungkin lewat ummahat yang lain yang mampu jahit ya kan? Kalau anak laki-laki kan jelas di luar kan? Atau misalkan perempuan bikin makanan-makanan, titipkan tetangganya dijual, bisa juga. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, selama masih memungkinkan, biarkan yang di luar punya laki-laki. Paham ya? Biarkan kepala rumah tangganya kerja. Istri, anak-anak perempuan misalkan bantu dari dalam, jual beli online misalkan. Nanti yang ngantarkan paket suaminya, yang kulak barangnya suaminya, semuanya bisa diatur. Insya Allah kalau itu diwujudkan dalam kekeluargaan, akan terwujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
romantis, harmonis, dinamis. Romantis, harmonis, dinamis. Tapi kalau kekeluargaan nggak dibangun di atas Al-Quran Sunnah, nggak usah nanya sudah. Allah musta'an. Ibaratnya perahu yang pecah. Kalau perahu udah pecah, itu nanti air akan masuk dalam perahu, ujung-ujungnya tenggelam. Nah, kodanya ikut tenggelam juga. Paham ya? Ini penting sekali dalam pendidikan anak ini ya. Malam yakun isman, selama pekerjaan itu nggak ada unsur dosa, jangan diajarnya anaknya malah apa? Nah, bisnis judi online. Anaknya diajari pinjol, pinjaman online. Anaknya diajarin apa? Perjudian. Anaknya diajarin jual beli obat-obat terlarang. Jangan, itu termasuk perbuatan dosa. Kita lihat pantun yang sangat indah. Lahamlis sakhra min qimamil jibal ahabbu ilayya min minanir rijali. Yaqulun nasu li fil kasbi arun faqultu al-aru fi dhillis su'ali. Artinya apa? Sungguh aku memikul batu yang besar dari puncak gunung lebih aku sukai daripada mengharapkan pemberian manusia. Lihat ini. Jadi dia lebih apa? Siap untuk memikul batu yang besar dari puncak gunung daripada dia mengharapkan pemberian manusia. Lihat ini. Menunjukkan bahwasanya barakallahu fiik tetap lebih baik dan juga lebih berharga kalau dia bekerja sendiri dengan beraneka ragam profesi dan pekerjaannya. Yaqulun nasu li fil kasbi arun. Manusia berkata kepadaku, kamu bekerja ini aib katanya. Orang kerja dibilang aib. Coba kita lihat siapa yang aib. Fakultu, aku katakan yang aib itu adalah orang yang berada di dalam kerendahan minta-minta. Itu yang aib. Mampu kerja kok minta-minta. Atau melihat orang lain di jalan itu yang dicat badannya warna silver itu, kira-kira kekar nggak badannya itu? Kekar, kuat. Oh, cuman badannya dicat silver minta-minta. Padahal kerja bangunan kuat itu. Iya kan? Nah, barakallahu fiik. Atau orang-orang yang jalan badannya kekar, bawa gitar, ya, teriak-teriak, nyanyi salatullah salamullah, minta-minta, kekar badannya itu. Itu kalau kerja bangunan mesti kuat itu. Maksudnya yang dikatakan aib memalukan itu kalau berada di bawah apa? Di bawah kerendahan minta-minta. Orang kerja, kata penyair ini, lihat. Yaqulun nasu li fil kasbi arun. Orang-orang mengatakan kamu kerja ini aib katanya. Fakultu, aku katakan yang aib itu, yang tercela itu adalah orang yang berada di kerendahan minta-minta. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Kerja itu mulia. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, ini sekedar selingan bahwasanya orang tua boleh mengajarkan anak-anaknya pekerjaan selama pekerjaan itu tidak mengandung unsur dosa dan juga tidak melanggar syariat, dan itu pun diajarkan setelah mengajari anak-anaknya perkara yang wajib berupa ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, berupa tauhid, dan juga mengajar kepada mereka ajaran yang baik dalam agama ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.